Lantas kemudian qalat berkata, yaitu perempuan itu, "Bimada? Kenapa bisa sampai demikian? Engkau menghendaki diriku hanya sekali pandang." Sampai apa sih? Kau ngasih hanya sekali pandang, sekali lihat saja sampai turun ke rumahku menghendaki diriku. Lantas kemudian qala laha, laki-laki itu kemudian berkata, "Qad sadibti ladi." Sungguh telah menawanku, dirimu telah menawanku, yaitu telah menawan pikiranku dan membuat pikiranku kacau. Ya bagaimana tidak kacau sampai ada ditinggal? Kan iya, sampai ada ditinggal kan berarti pikirannya kacau. Sehingga dia berkata, mengaku itu, "Selip dulu. Sungguh kamu itu telah mengacaukan pikiranku. Wa ahatti bimajami qalbi." Sampai kemudian engkau rebut semua seisi hatiku. Wah, sampai seperti itu bahasanya cere. Sampean kisi mayanginan detik aku pikirannya ora kena. Atiku seakan-akan engkau ambil semuanya. Ayo gue. Mulanya dheweke wis ora duwe pemikiran dan hati itu entah kemana. Sehingga dia berani meninggalkan adzan. Padahal jauh sebelumnya dia adalah ahli adzan, ahli sholat. Wah, na'udzubillah summa na'udzubillah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Annahu kana bin Misrin. Dulu ada seorang laki-laki di kota Mesir. Rajulun multazimun masjidan lil adani wa sholat. Dulu ada seorang laki-laki di kota Mesir, dia biasa melazimkan pergi menuju ke masjid, bahkan dia menjadi adan dan orang yang mendirikan sholat selama bertahun-tahun. Ada seorang laki-laki, dia adalah ahli ibadah. Bahkan bukan hanya ahli ibadah, dia adalah ahli adan, ahli sholat. Sing jenengane orang tatkala berbicara masalah aspek sholat berjamaah, pahala yang paling besar dimiliki oleh tukang adzan. Karena dia yang pertama kali datang, yang memanggil orang sholat, bahkan sholatnya itu nanti kalau seandainya sebanyak orang 20 mengikuti sholat jamaah, pahala orang 20 itu akan diberikan kepada orang yang memanggilnya. Karena dheweke penyirune sing undang-undang umum. Ini menunjukkan berarti dia Masya Allah. Wa alaihi baha'ul ibadah wa anwaru ta'ah. Sampai-sampai nampak pada raut wajahnya cahaya ketaatan. Cemerlang dalam wajahnya. Sampai-sampai kalau kita melihat dia, nampak pula guratan-guratan di wajahnya itu seakan-akan bercahaya penuh dengan nilai-nilai ibadah. Sampai-sampai seperti itu. Ini menunjukkan berarti dia adalah memang ahli ibadah. Suatu kali faraqa yawman al-manarata ala ngadatihi lil adhan. Suatu kali dia naik ke atas menara untuk mengumandangkan adzan. Suatu kali dia kemudian naik ke atas menara sebagaimana kebiasaan dia naik ke atas menara untuk mengumandangkan adzan. Lantas begitu sampai di atas menara, wa kana tahtal manarah darun di Nasrani dini. Di bawah menara tersebut tetangga masjid, ternyata di situ terdapat rumah seorang Nasrani yang dimi. Nasrani dimi berarti orang kafir yang hidup pada pemerintahan Islam. Mereka terdapat seorang di bawah menara tersebut terdapat rumah orang Nasrani. Kemudian wa itolanga fiha bara'a ibnatun sahibudar. Lantas laki-laki itu melihat anak perempuan dari orang Nasrani itu. Begitu dia naik ke atas menara, ternyata kemudian dia melihat di bawah, yaitu rumah seorang Nasrani. Di rumah orang Nasrani itu ternyata kedua seorang perempuan yang elok wajahnya, menawan rupanya. Artinya berarti dia tertawan oleh wanita tersebut. Lantas dia akhirnya kemudian terfitnah. Dia akhirnya kemudian yaitu tergoda oleh kecantikannya,
oleh menawannya, dan oleh segala sesuatu yang membuat dia terpikat, sampai kemudian ia turun dari menara. Orang sidatan. Uga rapatan, ngerti wong wedon ayu orang sidatan. Aduh, lagi potensi untuk sulho khotimah ini kan potensi ya. Nah, makanya hal-hal yang menyimpangkan Anda dari kebaikan adalah potensi untuk terjadi sulh khotimah. Sampai orang ngaji, aduh, yang sibuk ngurusi wedus ya wis, wedus ini. Aduh. Ya, karena yang namanya kewajiban kepada Allah itu tidak ada alasan yang syar'i untuk meninggalkan, kecuali itu alasan yang syar'i, kecuali lah sampean ngapa mangkat wingi nyong garap mangkat ning wedusku ke kejet-kejet garap mati nek ora dimpani sehingga nyong ngarit uli gue uli ning menurut fikih. Hari ini kita dihadapkan kadang-kadang yang membuat kita malas, tidak istiqomah di dalam mendirikan kewajiban kepada Allah. Terkadang itu segala sesuatu yang nilainya bukan syar'i. Kalau nilainya bukan syar'i, artinya menjadi peluang nanti untuk sulh khotimah masuk di dalam aspek terhadap permasalahan itu. Contohnya laki-laki ini, begitu dia naik ke atas menara melihat perempuan tersebut terpikat, dia turun tidak jadi adzan. Wah. Lantas wanazala ilaiha wa dakhaladha, saking kemudian dia terpikatnya, akhirnya dia nekat, kemudian dia menghampiri perempuan tersebut dan masuk ke rumahnya. Wow, karena saking nekat wis demen sih, kita tahu yang jenengannya demen ya wis, kadang-kadang membutakan mata hati, menggelapkan pikiran. Akhirnya kemudian dia yaitu turun dari atas menara, masuk ke rumah perempuan tersebut, kemudian mengikutinya. Begitu sampai di dalam, perempuan tersebut kaget. Itu kan kaget. Kemudian perempuan tersebut berkata, "Masa nuka meduri itu? Apa yang kamu kehendaki wahai laki-laki? Apa yang kamu kehendaki? Dan apa sesungguhnya perkaramu sampai kamu masuk ke rumahku?" Jadi wong wedon gue terus ngomong, "Sampai ke rumahku ngapa ki? Nah, sampean apa sih kehendaki masuk ke rumahku tanpa pamit?" Lantas kemudian laki-laki itu berkata, "Antauri itu, aku menghendakimu." Wah, caranya bahasa kini ya wis pokoknya nyong demen sampean lah. Antauri itu, kamu yang menghendaki aku menghendaki dirimu, katanya. Lantas kemudian qalat berkata, yaitu perempuan itu, "Dimana? Kenapa bisa sampai demikian? Engkau menghendaki diriku hanya sekali pandang." Sampai apa sih? Kok ngasih hanya sekali pandang, sekali lihat saja sampai turun ke rumahku menghendaki diriku? Lantas kemudian qalallaha, laki-laki itu kemudian berkata, "Qad sadibti ladi." Sungguh telah menawanku, dirimu telah menawanku, yaitu telah menawan pikiranku dan membuat pikiranku kacau. Ya bagaimana tidak kacau sampai ada ditinggal? Iya, sampai itu ditinggal kan berarti pikirannya kacau, sehingga dia berkata mengaku itu selip dulu, sungguh kamu itu telah mengacaukan pikiranku, wa ahatti bimajami qalbi, sampai kemudian engkau rebut semua seisi hatiku. Wow, sampai seperti itu bahasanya cere. Sampean kisi mayanginan detik na aku pikirannya ora kena, hatiku seakan-akan engkau ambil semuanya. Gue mulanya dheweke wis ora duwe pemikiran dan hati itu entah kemana, sehingga dia berani meninggalkan adzan, padahal jauh sebelumnya dia adalah ahli adzan, ahli sholat. Wah, naudzubillah summa naudzubillah. Lantas qalat berkata perempuan itu, "La ujibuka illa ribbah." Tetapi aku tidak mungkinlah aku menyambut seruanmu itu, aku menyambut perasaanmu itu. Kenapa bisa demikian? Karena sungguhnya aku ini masih ragu. Wedone terus ngomong, "Ora bisa mas lah, aku kiesi ragu mas." Kan bisa sampean bahasanya mau ngerayu tok, cara bahasanya dek gue. Lantas laki-laki itu berkata kepada perempuan itu, "At-tazawwajuki." Kalau seperti itu, aku akan memperistrimu. Wah, ya wis lah, tak bujunang nyong, aja khawatir.
Aku akan beristri kamu, katanya. Lantas kemudian qalat lahu, perempuan itu kemudian berkata, tidak bisa. Anta muslim, kamu itu muslim. Wa ana nasrani, aku nasrani. Wa abi, sementara ayahku tidak mungkin menikahkan aku dengan dirimu. Karena kamu adalah seorang muslim, aku nasrani. Kata perempuan itu mengatakan demikian. Wah, mungkinlah kamu itu menikahi aku seorang nasrani, kamu itu seorang muslim. Ayahku tidak mungkin setuju jika kemudian aku menikahi, kamu itu menikahi aku dalam keadaan engkau muslim, aku nasrani. Kata perempuan itu seperti itu. Lantas laki-laki itu karena hatinya seakan-akan sudah tidak ada di tempatnya. Pikiran juga entah kemana. Iman itu seakan-akan sudah tertinggal pula masih di menara. Kemudian laki-laki itu berkata, jika demikian, aku akan menjadi seorang Nasrani. Wah, sampai seperti ya bislah. Aku murtad atau apa-apa. Sing penting demi mendapatkan dirimu. Kikan seakan-akan iman itu ditinggal di atas menara yang biasa dia kumandangkan adzan untuk memanggil sholat. Kan seakan-akan seperti itu. Pikiran juga entah kemana. Hati juga tidak ditemukan lagi. Orang yang seperti ini, kalau seandainya ingin kemudian merebut hatinya, menemukan hatinya, kemana pula coba? Ya, ini yang disebut dengan ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, sabit qalbi ala dinik. Itu tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Bulan ini jenengane hati manusia kan berbolak-balik. Bolak-balik hati itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Siki sampean ngaji ketune mantep ngesuk duit. Aku pokoknya ngesuk ngaji terus embuk tekan dina ngesuk. Iya, hati manusia yang senantiasa berbolak-balik. Termasuk sing mulang juga. Kan seperti itu. Ya, kita berharap kepada Allah yang mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Harapan kita seperti itu. Tapi Allah lah yang memiliki hati manusia, membolak-balikan hati manusia. Dan kita berlindung dari yang demikian itu. Pantas laki-laki itu kemudian rela membuang hatinya yang penuh dengan iman. Membuang pikirannya yang tadinya penuh dengan tafakur kepada Allah. Membuang menaranya yang dulu biasa tempat dia naik untuk menuju surga. Ia buang semuanya itu. Dan kemudian mengganti agama menjadi seorang Nasrani. Lantas jika demikian, perempuan tersebut kemudian berkata, in fa'alta af'al. Jika kamu berubah menjadi Nasrani, aku mau. Perempuan itu ngomong, ya wis lah, nek sampean dadi Nasrani, aku gelem. Kata perempuan tersebut seperti itu. Akhirnya laki-laki itu berubah menjadi Nasrani dan kemudian dia hendak mempersunting perempuan itu. Akhirnya dheweke terus dadi bojone dan dia berubah menjadi murtad. Bayangna coba. Mau muadzin nang masjid terus akhirnya dadi wong murtad entuk bojo wong Nasrani umahe nang jejere masjid sing tahun-tahunan dheweke nembe adzan. Coba bayangkan. Apakah tatkala dia melihat menara tidak menemukan hatinya? Kalau dia adalah orang yang betul-betul memiliki hati, dia akan tertegun malu. Astagfirullah, aku biasa muka menara, sikit jebulane nang jejere menara. Iya, kan seakan-akan seperti itu ya. Ini kan seakan-akan sesuatu yang kemudian membuat kita takjub gitu. Karena ini yang namanya hati manusia dan akal manusia. Kalau sudah tidak ada hidayah dari Allah, ya seperti itu. Sampean kalau berpikir terhadap permasalahan ini seakan-akan laki-laki itu kok bisa seperti itu ya. Ya ini yang namanya hidayah dari Allah, betapa mahalnya itu. Sebenarnya hidayah itu mahal. Anda bisa melakukan sholat, Anda bisa melakukan aktivitas ibadah. Semuanya itu hidayah dari Allah kok. Coba kalau suatu saat Allah kemudian cabut hidayah itu, apa yang terjadi pada kita semuanya? Boleh jadi mungkin kita berada di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang hitam, melakukan segala perbuatan yang kelam. Hati kita juga entah kemana. Pikiran kita juga kemudian tidak keruan. Dan kita berada di dalam suasana kegelapan, dosa-dosa yang melimpah. Dan kita tidak pernah memohon ampunan. Jika Allah mencabut hidayah itu. Kue pantesan. Sampai ngenek lagi ndonga. Ihdina siratal mustaqim. Panjenengan kon ngangan-ngangan. Ya Allah. Aja ngasih hidayah. Panjenengan dicabut saking ingsun, berilah aku petunjuk jalan yang lurus. Ya sampai yang lagi maca ihdinas siratal mustaqim angen-angene mengendi. Angen-angene kan kudune mengene, angen-angene kan kudune mengene karena hidayah itu penting. Kalau bisa kemudian kita pintakan kepada Allah sampai kemudian kita meninggal.
Lantas, wa aqama ma'ahum fi dzari. Laki-laki itu akhirnya tinggal di rumah perempuan itu. Laki-laki itu tinggal di rumah perempuan tersebut. Falamma kana fi asna'i dzalikal yaum. Maka pada hari itu pula, hari tatkala dia menikahi perempuan itu, pada hari itu pula begitu dia masuk ke rumah Nasrani itu, dia naik ke atas loteng. Dia munggah ke atas loteng. Karena menurut riwayat, bangunan rumahnya tingginya juga tinggi. Sekalipun tingginya tidak lebih tinggi dari menara, tapi rumahnya itu terdapat loteng. Loteng berarti menunjukkan bangunan yang tingkat. Dia naik ke atas meningkat. Dia naik ke atas loteng. Kalau dulu dia naik ke atas menara, naik menuju keridhaan Allah, naik seakan-akan membuat tangga menuju surga. Kalau hari ini dia sama-sama naik ke atas loteng, tapi loteng pemilik rumah yang menjadikan dia murtad. Artinya sama-sama naik ke tempat yang tinggi, bedanya ketinggian di saat kemudian dia menapaki yaitu tangga-tangga loteng, dia telah menapaki jalan-jalan kegelapan. Sehingga kakinya seakan-akan berat, seakan-akan seperti itu. Sampai Allah kemudian menjadikan dia terpleset kakinya. Kemudian dia jatuh dan mati. Dan yang lebih parahnya lagi, sebelum dia menyentuh perempuan yang menjadi istrinya, yang menyebabkan dia murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, munggah mengatas loteng, akhirnya kemudian dia jatuh dan mati. Sing lebih parah adalah jatuhnya itu dia mati sebelum menyentuh istrinya, yang membuat dia murtad. Coba bayangkan, naudzubillah subhanahu billah. Kising jenengane su'ul khotimah sing paling tragis. Kalau dia sempat menyentuh istrinya itu, mending dia masih sedikit merasakan nikmat secerca dunia, tapi dia belum menyentuh. Saya akan memberi isyarat yang namanya su'ul khotimah adalah ujung kehidupan yang paling kelam dalam kehidupan manusia. Seakan-akan tidak ada celah untuk mendapatkan satu kenikmatan sekalipun. Naudzubillah subhanahu billah. Wah, oke, pertama.